Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 6, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kalian bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas atau menjelaskan materi mengenai virus. Nah, ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Pertama, sejarah penemuan virus, yang kedua ukuran tubuh virus, yang ketiga bentuk virus, dan yang keempat struktur tubuh virus. Ya, langsung saja pembahasan materi yang pertama mengenai sejarah virus. Nah, istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman yang namanya Adolf Mayer pada tahun 1883. Nah, Adolf Mayer ini melakukan penelitian mengenai tanaman tembakau yang terpapar virus seperti pada gambar. Pada gambar itu ada daun. Nah, yang harusnya daun tembakau itu warnanya hijau, tetapi pada daun tersebut ada bercak-bercak coklat ya. Ada bercak-bercak coklat atau bercak-bercak kuning, di mana bercak tersebut diakibatkan oleh virus. Namun pada saat itu Adolf Mayer belum mengetahui bahwa yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau tersebut adalah virus. Nah, apa yang dilakukan oleh Adolf Mayer? Yang dilakukan oleh Adolf Mayer tersebut meneliti apakah daun tembakau ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Namun pada saat itu Adolf Mayer menilai bahwa daun tembakau tersebut disebabkan oleh bakteri. Nah, yang selanjutnya, peneliti yang selanjutnya pada tahun 1892 yang namanya Dmitri Ivanovsky, ilmuwan yang berkebangsaan Rusia ini melakukan percobaan. Dia melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan ditularkan pada tanaman sehat. Ternyata masih menimbulkan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil. Nah, jadi seperti ini ya. Dmitri Ivanovsky ini melakukan penyaringan getah tanamannya tanaman apa? Masih sama tanamannya, tobacco atau tembakau ya. Tanaman tembakau tersebut yang terinfeksi virus tersebut disaring getahnya oleh penyaring yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Ternyata setelah getah tersebut disaring oleh penyaring tersebut, maka selanjutnya getah tersebut disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, ternyata tanaman yang sehat tadi menjadi sakit atau menjadi terserang oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Artinya apa? Artinya penyaringan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky itu tidak menyaring virus tersebut. Karena apa? Karena ukuran virus lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Maka di sini disebutkan bahwa Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil. Jadi belum disebutkan virus. Sama Dmitri Ivanovsky sama dengan Adolf Mayer di sini belum
menemukan alasan bahwa daun dari tembakau tersebut disebabkan oleh virus. Namun mereka meyakini bahwa penyebab dari penyakit yang ada pada daun tembakau tersebut disebabkan oleh makhluk hidup atau sesuatu yang hidup yang ukurannya lebih kecil dari bakteri karena lolos oleh penyaringan. Nah, selanjutnya pada tahun 1897 seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering dia melakukan beberapa kali penginfeksian menggunakan getah yang telah disaring pada tanaman tembakau yang sehat dan hasilnya tanaman tembakau terkena TMV. Kemampuan menginfeksi dari patogen ini tidak berkurang sama sekali meskipun dia melakukannya berulang-ulang. Selain itu, patogen tersebut tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Ia menyebutnya virus lolos saring. Nah, jadi istilah virus ini mulai nampak ke permukaan setelah Martinus Beijering melakukan penelitian ya. Setelah melakukan penelitian maka dikenallah virus lolos saring. Nah, selanjutnya Beijering juga melihat atau berkesimpulan bahwa virus lolos saring tersebut tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi atau cawan Petri. Cawan Petri itu seperti wadah ya, yang wadah dari kaca bulat tetapi ada ruangnya. Nah, biasanya cawan Petri tersebut digunakan untuk pengembangbiakan bakteri. Namun setelah diteliti bahwa virus tersebut tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan Petri. Artinya apa? Artinya bahwa virus berbeda dengan bakteri. Virus membutuhkan medium atau sel inang untuk berkembang biak atau bereproduksi ataupun bertambah banyak. Itu tidak seperti bakteri. Itu penelitian menurut Martinus Beijering. Selanjutnya, yang terakhir, ilmuwan yang bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Penemuan Wendell mengenai virus bisa dikristalkan menjadi berita yang menarik tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati? Mengapa dapat bereproduksi? Nah, ini peneliti terakhir yang bernama Wendell Stanley ini melakukan pengkristalisasian ya terhadap virus. Ternyata virus dapat dikristalkan. Dengan kata lain, virus tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Karena yang namanya makhluk hidup itu tidak bisa dikristalkan. Dikristalkan itu artinya dinonaktifkan. Sekarang bayangkan saja kalau misalkan manusia dinonaktifkan, dikristalkan, terus nanti dihidupkan kembali, tidak bisa ya. Maka virus di sini menjadi pertanyaan, menjadi kalau istilah sekarang menjadi viral bahwa virus ini termasuk benda mati atau makhluk hidup. Nah, menjadi perbincangan ya pada zamannya. Nah, itu sejarah singkat mengenai virus ya. Awal mula virus ditemukan. Jadi awal mulanya dari penelitian daun tembakau ya, itu. Selanjutnya, nah ini gambar-gambar penemu virus yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada Adolf Meyer,
yang kedua ada Dmitri Ivanovsky, yang ketiga ada Martinus Beijering, yang keempat ada Wendell Stanley. Tuh ya gambar-gambarnya. Yang selanjutnya ukuran tubuh virus. Untuk mengetahui ukuran virus ini, karena tadi sudah dijelaskan bahwa ukuran virus itu lebih kecil dari bakteri. Bakteri saja sudah tidak terlihat oleh kita ya, oleh mata telanjang tidak terlihat. Apalagi virus yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Nah, ukuran tubuh virus ini dapat diukur oleh beberapa cara ya. Yang pertama ada observasi langsung menggunakan mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron gambarnya ada pada nomor pertama ya. Yang paling atas, bukan nomor pertama, yang paling atas. Observasi langsung menggunakan mikroskop elektron dilakukan sekitar tahun 1930. Digunakan sayatan ultra tipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Tentunya jaringan makhluk hidup yang terinfeksi oleh virus tertentu. Cara yang kedua, filtrasi melalui selaput kolodian. Virus disaring dengan selaput kolodian yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat diperkirakan dari yang bisa melewati dan yang tertahan oleh selaput tersebut. Jadi virus disaring oleh selaput kolodian, di mana selaput kolodian mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Maka ketika virus tertahan pada suatu tingkatan lubang dari selaput kolodian, maka ukurannya pun bisa terhitung ya. Cara yang ketiga yaitu sedimentasi dalam ultrasentrifugal. Sedimentasi dalam ultrasentrifugal. Alatnya ada pada gambar yang kedua ya. Itu. Partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan, kemudian partikel akan mengendap dengan kecepatan yang sebanding dengan ukuran partikel. Hubungan antara ukuran dan bentuk partikel dengan laju pengendapan memungkinkan penentuan ukuran partikel. Jadi partikel dan virus itu disedimentasikan. Sedimentasi itu diendapkan. Kita harus mengetahui beberapa istilah ya dari biologi, ataupun kita juga kenal dari mata pelajaran geografi, ada istilah sedimentasi. Jadi sedimentasi itu artinya pengendapan, diendapkan. Jadi seberapa cepat virus atau partikel sampai ke bawah atau mengendap, maka bisa diukur ya. Kalau misalkan lebih cepat mengendap berarti ukurannya berapa, kalau lamanya mengendap berarti ukurannya berapa. Seperti itu gambarannya. Yang keempat, pengukuran perbandingan. Metode ini menggunakan teknik acuan. Contoh virus acuan yaitu bakteriofag yang memiliki ukuran 10 sampai dengan 100 nanometer. 10 sampai dengan 100 nanometer. 1 nanometer itu 1 kali 10 pangkat min 9. Berarti artinya sama dengan 0,00 sebanyak 9 kali 0,0000001 meter, itu sama dengan 1 nanometer. Saking kecilnya ya. Saking kecilnya. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Ukurannya 200 sampai dengan 300 nanometer. 1 nanometer sama dengan, nah di sini akan ada 1 nanometer sama dengan 1 per 1 juta milimeter. Atau tadi 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Kalau dalam milimeter 1 per 1 juta milimeter. Virus yang berukuran kecil memiliki diameter tubuh kurang lebih 20 nanometer. Misalnya poliovirus yang menyebabkan polio, aptovirus,
Coxsackie B virus atau virus yang berukuran besar, misalnya itu tadi virus yang ukurannya kurang dari 20 nanometer atau kurang lebih lah sekitar 20 nanometer. Nah, sekarang ada yang lebih besar dari 20 nanometer, misalnya parainfluenza virus, paramyxovirus, dan morbillivirus. Nah, itu penjelasan mengenai ukuran tubuh virus. Yang selanjutnya, bentuk dan struktur tubuh virus. Bentuk dan struktur tubuh virus bisa dilihat pada gambar di samping ini ya. Gambar yang pertama ada HIV. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini salah nulis ya. Human Immunodeficiency Virus. Yang kedua, nah ini gambarnya di atas lebih jelasnya ya, maaf. Ini gambarnya di atas, ada bagian-bagiannya, silakan kalian lihat. Yang kedua ada bakteriophag. Bakteriophag itu bakteri yang virus yang menginfeksi bakteri. Yang ketiga ada influenza virus. Yang keempat ada adenovirus atau virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas. Nah, rasa sakit yang diderita akibat adenovirus itu bisa berupa demam, sakit tenggorokan, batuk, atau pilek. Jadi mirip-mirip influenza. Tetapi perbedaannya, jika influenza menyerang pada saat musim hujan, jika adenovirus menyerang bisa kapan saja, tidak harus musim penghujan itu. Yang kelima, tobacco mosaic virus. Yang kelima, tobacco mosaic virus. Tadi ya sudah dijelaskan pada awal sejarah penemuan virus. Nah, ini yang menyerang tumbuhan tembakau. Yang keenam ada Ebola virus. Ebola virus ini gejala awalnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, dan bisa mengalami muntah darah atau batuk darah. Itu Ebola virus. Nah, itu jadi ada 6 ya, ini contohnya ada 6 mengenai bentuk virus yang berbeda-beda. Ada HIV, ada bakteriophag, ada influenza, ada adenovirus, ada tobacco mosaic virus, dan ada Ebola virus. Nah, ini juga gambarnya, gambar lain dari virus. Sebetulnya gambar yang nyatanya itu tidak sama persis seperti ini, cuma kurang lebih menyerupai seperti ini. Nah, ini sebagai sebagai acuan saja, sebagai gambaran supaya kita bisa membayangkan virus itu bentuknya seperti apa ya. Karena kita tidak bisa menyamakan virus dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti misalkan makhluk hewan, misalkan kucing, kuda, kambing, itu jelas terlihat. Kalau virus kan tidak terlihat, harus menggunakan alat bantu untuk melihatnya. Makanya digambarkan seperti ini kurang lebihnya, supaya kalian atau kita semua bisa membayangkan. Itu bentuk dan struktur virus. Nah, ini struktur tubuh virus. Yang selanjutnya, gambar yang selanjutnya ini struktur tubuh, contohnya struktur tubuh dari bakteriophag ya. Jadi karena tadi ada berbagai macam bentuk struktur tubuh virus ya, struktur maupun bentuk tubuh virus ada berbeda-beda. Nah, ini contoh dari bakteriophag. Ada bagian kapsid itu bagian kepala yang membungkus DNA ya, karena di dalam kapsid itu selanjutnya ada DNA. DNA ini
berfungsi untuk reproduksi, untuk penggandaan kode genetik ya. Nah, virus tersebut ada yang DNA, ada yang RNA, jenis macam kode genetiknya ya. Ada yang versi DNA, ada yang RNA. DNA apa bedanya dengan RNA? Kalau DNA ya singkatannya deoksiribonucleic acid, kalau RNA ribonucleic acid itu. Atau istilah sederhananya disebut asam nukleat. Nah, posisi atau kedudukan DNA ataupun RNA ini sangat penting karena menyangkut ke dalam reproduksi virus tersebut. Bagaimana diduplikasi DNA-nya sehingga menjadi banyak virusnya. Nah, bagian yang selanjutnya kerah. Bagian kerah itu berada antara kapsid dan leher, antara kepala dan leher, itu kerah, bagian kerah. Nah, selanjutnya ada bagian leher. Bagian leher berada di bawah bagian kerah, antara selubung ekor dan bagian kerah. Selanjutnya ada bagian selubung ekor. Nah, selubung ekor. Setelah selubung ekor ada bagian serabut ekor, selanjutnya lempeng dasar, lempeng paling dasar, dan yang terakhir jarum penusuk. Di mana jarum penusuk tersebut berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap sel inangnya. Jadi virus melakukan penetrasi terhadap sel inang untuk melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Nah, yang selanjutnya hubungan virus dengan membran sel inang. Karena virus ini tidak bisa dikatakan makhluk hidup jika virus tidak menempel pada sel inang. Maka ada hubungannya antara virus dengan membran sel inang. Karena beberapa virus mempunyai reaksi yang berbeda terhadap sel inang. Yang pertama ada herpes virus. Herpes virus bertunas melalui selaput inti sel inang. Mana ada kelihatan tidak herpes virus? Nah, ini ya herpes virus. Jadi dia langsung masuk, bertunas melalui selaput inti sel inang. Bertunas melalui selaput inti. Ya, selaput inti dekat intinya. Bertunasnya melalui selaput inti sel inang. Yang kedua ada coronavirus, bertunas melalui sitoplasma sel inang. Mana coronavirus ini? Yang ini. Nah, ini coronavirus. Terus yang ketiga retrovirus, arenavirus, rhabdovirus, paramyxovirus, orthomyxovirus, togavirus, dan poxvirus bertunas melalui selaput sitoplasma sel inang. Ya. Jadi perbedaan reaksi antara virus yang satu dengan virus yang lain terhadap sel inang itu berbeda-beda tergantung dengan kemampuan virus itu sendiri. Ada yang bertunas melalui selaput inti, ada yang bertunas melalui sitoplasma dari sel inang, dan ada juga yang bertunas melalui selaput sitoplasma sel inang. Jadi ada tiga kategori. Nah, itu hubungan virus dengan membran sel inang. Selanjutnya, cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Jika sel hidup yang ditumpanginya mati, virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang.
Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakterio, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan hingga manusia. Jadi, cara hidup virus itu hanya dapat hidup jika dia cocok dengan sel inang. Misal contohnya seperti ini, virus influenza. Mengapa virus influenza bisa menyerang manusia? Karena manusia cocok sebagai sel inang dari virus influenza, sehingga virus influenza bisa aktif di dalam tubuh manusia dan menyebabkan gejala-gejala tertentu. Nah, itu tidak hanya manusia saja, virus-virus yang lain misalkan bisa menyerang organisme atau makhluk hidup, baik itu yang monoseluler itu satu sel, misalkan contohnya bakteri, atau multiseluler bisa jamur, tumbuhan, hewan ya, ataupun manusia. Jadi kalau misalkan sel inangnya tidak cocok dengan virus, maka virus tersebut tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat aktif ya. Tidak dapat aktif, sehingga virus tersebut kalau tidak menemukan sel inang yang cocok, maka dia akan tidak aktif ya, istilahnya bukan mati, tidak aktif dan tidak bisa menularkan itu. Selanjutnya, virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan bertahan lama dan tidak bisa bereproduksi. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus disebut kisaran inang. Virus memiliki kisaran inang yang cukup luas, misalnya flu burung yang dapat menginfeksi golongan Aves, babi, dan manusia. Namun ada juga beberapa virus memiliki kisaran inang yang sempit, misalnya bakteriofag yang hanya mampu menginfeksi bakteri Escherichia coli. Nah, itu. Jadi berbagai virus, berbagai sel inang. Setiap virus mempunyai sel inang yang cocok ya. Tidak setiap virus itu mempunyai sel inang yang sama, tidak. Setiap virus mempunyai sel inang yang berbeda-beda tergantung dengan cocok tidaknya itu. Nah, seperti halnya pada era sekarang kan sedang terjadi wabah coronavirus. Kita sering melihat di berita-berita bahwa orang yang meninggal karena virus corona itu wajib dimakamkan dengan protokol COVID-19, di mana keluarga tidak bisa menghadiri pemakaman dan tidak boleh ada banyak orang yang menghadiri pemakaman. Karena apa? Karena ditakutkan terjadi infeksi pada manusia yang lainnya yang menjenguk, yang menghadiri pemakaman. Nah, tetapi berbeda sebetulnya dengan keilmuan yang ada, bahwa kalau misalkan sel inangnya sudah mati, maka virus tidak dapat aktif. Kalau tidak aktif berarti tidak bisa menyebar ya. Karena apa? Sel inangnya sudah mati. Kalau orang yang meninggal berarti kan itu orang yang meninggal akibat virus corona tersebut, berarti apa? Berarti sel inangnya mati, sehingga apa? Sehingga harusnya tidak bisa menginfeksi manusia yang lainnya. Tetapi mungkin itu cara pemerintah agar kita lebih hati-hati supaya benar-benar dijaga agar tidak terkena virus
corona tersebut itu. Nah, yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai reproduksi virus. Reproduksi virus itu ada dua. Yang pertama ada daur litik, yang kedua ada daur lisogenik. Tahapan yang pertama pada daur litik itu adalah tahap adsorpsi. Adsorpsi ini tahapan di mana ini maaf ya, sebelumnya ini reproduksi dari virus bakteriofag ya. Ini bakteriofag karena gambarnya juga seperti gambar yang telah tadi diperlihatkan. Nah, ini ada virus bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Tahapan yang pertama adsorpsi. Nah, di mana si virus bakteriofag tersebut menempel pada membran dari bakteri. Yang selanjutnya, pada tahapan absorpsi ini virus tersebut melakukan penetrasi. Penetrasi itu di mana asam nukleat atau DNA dimasukkan dari virus tersebut ke bakteri. Nah, itu penetrasi. Jadi asam nukleat masuk ke dalam sel inang. Sel inangnya itu apa tadi? Bakteri ya. Maka di sini di gambar selanjutnya ada seperti benang masuk ke dalam sel inang. Nah, tahapan selanjutnya tahapan sintesis dan replikasi atau penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Karena tadi kode genetiknya atau DNA-nya sudah diinjeksikan, sudah dimasukkan ke dalam bakteri, selanjutnya maka proses penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Nah, ini terbentuklah bagian-bagian tubuh virus di dalam sel inang. Nah, setelah terbentuk tubuh-tubuh virus, maka selanjutnya tahap perakitan atau penggabungan bagian-bagian tubuh virus sehingga berbentuk seperti ini. Nah, ini sudah mulai tampak gambar dari bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri sudah tampak ya, tapi masih ukurannya masih kecil. Nah, itu tahap perakitan. Setelah tahap perakitan, tahap yang terakhir adalah lisis atau virus-virus baru keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Jadi karena sel inang tersebut tidak bisa mengalahkan bakteri, sehingga sel inang atau bakteri tidak bisa mengalahkan virus, sehingga virus yang mengalahkan bakteri. Akibatnya membran dari bakteri tersebut pecah dan virus-virus bakteriofag keluar menjadi virus yang menjadi individu baru. Nah, itu ya gambarnya, siklusnya seperti itu. Nah, daur reproduksi yang kedua adalah daur lisogenik. Nah, ini daur lisogenik ini tahapan yang pertama adalah tahapan absorpsi, sama ya. Tahapan absorpsi di mana DNA virus masuk ke dalam sel inang berupa bakteri. Nah, seperti ini gambarnya, benang masuk. Selanjutnya, tahap penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Maka disebut propag. Propag itu DNA virus yang menggabung dengan DNA bakteri itu.
Tahapan selanjutnya setelah penggabungan, tahapan replikasi atau perbanyakan. Nah, maka bakteri tersebut kan bakteri makhluk hidup ya. Bakteri melakukan reproduksi. Bakteri juga sama seperti binatang atau hewan yang lain seperti kucing, anjing dan lainnya. Tetapi di sini virus tersebut jadi menempel pada DNA bakteri sehingga bakteri yang berkembang biak itu mengandung DNA dari virus. Dari virus. Kalau bakteri bertambah banyak, maka virus yang menempel pada DNA bakteri tersebut pun bertambah banyak ya. Nah, itu yang membedakan apa? Yang membedakan antara daur lisogenik dengan daur litik adalah kalau pada daur litik itu membran bakteri pecah sehingga virus itu bisa keluar ya, bisa keluar. Kalau pada daur lisogenik seterusnya si virus tersebut menempel pada DNA virus tersebut menempel pada DNA bakteri. Nah, itu. Pada kasus yang jarang terjadi, propak dapat diinduksi menjadi aktif sehingga masuk ke siklus litik. Jadi pada suatu kasus bisa saja terjadi karena misalkan DNA virus sudah menguasai DNA dari bakteri, maka siklusnya berubah dari daur lisogenik ke daur litik, atau karena saking menguasainya DNA virus di dalam tubuh bakteri atau sel inang, maka sel inang atau bakteri akan pecah. Nah, itu penjelasan mengenai reproduksi virus. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar dari Google Classroom. Kalian juga harus mencari informasi atau materi yang lebih luas lagi di buku paket ataupun di internet sehingga kalian memahami lebih kuat ya. Karena kalau misalkan kalian mengandalkan dari Bapak saja, maka pemahamannya akan lemah. Kalau mencari sendiri, kalian akan memahami lebih kuat. Sekian yang dapat Bapak sampaikan karena durasinya terlalu panjang. Nantinya penguploadannya akan sangat lama. Kalau misalkan durasinya panjang, otomatis uploadannya ke YouTube akan lumayan membutuhkan waktu. Maka Bapak tidak bisa berlama-lama. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.